Jadi saya pikir semua manusia atau anak muda juga punya obsesi pada saat dia menghadapi kehidupannya, meniti karirnya. Krakatau bagi saya adalah tempat kelahiran kedua, karena dari sinilah saya lahir untuk menekuni ilmu pengetahuan, penelitian, meniti karir sebagai peneliti. Jadi boleh dikatakan Krakatau sebagai bumi pertiwi ilmu pengetahuan saya. Jadi saya memang dilahirkan dari keluarga desa, petani yang keluarga boleh dikatakan tidak punya. Nah, dari kondisi keluarga saya yang seperti itu, obsesi saya tentu mengikuti orang tua saya. Orang tua saya petani, jadi saya terobsesi ingin jadi petani di desa, tapi yang berpendidikan. Dan ternyata dalam perjalanan hidup saya terjebak di dalam penelitian. Tapi itu pun saya sangat bersyukur, karena ternyata dunia penelitian jauh lebih mengasihkan dan itu lebih bermanfaat. Kalau saya membangun desa, mungkin hanya daerah sekitar desa itu yang maju, tapi dengan saya sebagai peneliti, saya bisa membangun dunia penelitian, dunia ilmu pengetahuan, dan itu lebih bermanfaat secara nasional. Pertama kali saya mengenal Krakatau adalah waktu mengikuti training LIPI UNU tahun 1981. Nah, setelah saya menginjakkan kaki di Krakatau, ternyata Krakatau sangat unik. Perkembangan kehidupan dari waktu ke waktu di Krakatau ini ternyata menarik sekali. Nah, disitulah saya memulai karir saya sebagai peneliti di Krakatau. Krakatau penting secara ilmu pengetahuan karena Krakatau adalah satu-satunya tempat di dunia ini, di bumi ini, di daerah tropis sebagai tempat penelitian proses suksesi terjadinya suatu hunian di sebuah pulau. Itu hanya Krakatau. Dan setelah saya baca-baca pustaka sejak zamannya Dr. Van Leeuwen, kemudian zamannya Trupp dan lain sebagainya, teori suksesi Richard yang menulis sekarang buku Tropical Rainforest, itu tidak ada peneliti Indonesia yang terlibat di situ. Sehingga saya punya obsesi lah bahwa suatu ketika orang Indonesia asli harus ada yang mau memperhatikan Krakatau. Kalau sering meletus, saya sering datang ke sini, sering terjadi letusan, tapi saya ada di pantai, bisa pergi, lari begitu ya. Tapi waktu dengan zebra film, itu sama sekali tidak bisa menghindar, karena terjadi itu. Waktu itu memang sangat tidak terduga, dan disitulah letak bahwa alam itu tidak bisa dipastikan, yang tahu hanya Yang Maha Kuasa. Waktu itu ada program pembuatan film, letusan Krakatau, dan kebetulan memang pas sedang meletus. Ada seorang vulkanologis yang ikut, namanya Pak Gede Swastika. Malam kita diskusi,
dari hasil diskusi Pak Gede menyatakan bahwa sudah tidak ada letusan, karena saya semalam sudah melihat ada aliran lava ke arah yang berlawanan dengan kita tinggal atau kita buat camping, itu terjadi. Jadi sudah selesai letusannya. Kami bertiga ditugaskan mendarat di Anak Krakatau. Saya bertugas untuk mengecek tempat yang selamat, kira-kira kalau terjadi letusan ada lemparan batu. Kemudian Pak Gede sendiri untuk memperhatikan aktivitas vulkaniknya, dan Simon sebagai kameramen dia harus membuat praliputan begitu ya, membawa kamera. Sepuluh menit baru selesai saya meneliti lemparan batu, tiba-tiba terjadi letusan yang cukup besar, bukan main. Lemparan batu yang besar saja sampai ke pantai, sampai ke lautnya itu. Artinya jauh lebih besar dengan letusan-letusan yang sebelumnya. Nah, ini yang membuat saya waktu itu saya nyatakan mati. Sudah perasaannya mati. Karena yang kedengaran hanya desingan peluru adalah dari batu-batu yang berjatuhan di kiri kanan. Kira-kira 10 meter di belakang saya ada batu yang menimpa pohon cemara, itu pohonnya terbakar. Bisa dibayangkan kalau sebesar kepalan manusia saja menjatuhi saya, sudah tidak akan ampun lagi. Alhamdulillah selamat. Habis ada letusan, lemparan batu selesai, abu vulkanik itu turun. Dan alhamdulillah abunya tidak panas, jadi tidak ada masalah sama sekali. Dan juga ternyata teman-teman lain semua yang 3 orang itu juga tidak ada masalah, semua selamat alhamdulillah. Tapi yang di kapal berpikiran bahwa semua 3 orang yang ada di darat mati semua. Nah, pada waktu Speed mendarat menyusul itu, saya pertama kali muncul di pantai, langsung dirangkul, dan dia bilang, ini tuh kirim bukan itu, karena dikiranya pada sudah mati, jadi dikiranya itu apa jadi-jadian begitu. Itu kisahnya yang sangat mendebarkan lah. Dan setelah itu ahli vulkanologi sendiri menyatakan saya tidak akan mau lagi memberi rekomendasi untuk mendaki gunung berapi. Di Indonesia, bahwa Krakatau memang diciptakan oleh alam untuk bisa dipelajari oleh manusia, bagaimana pembentukan suatu kehidupan di sebuah pulau. Jadi tahapan suksesi yang berlangsung di Krakatau ini sudah begitu hebatnya disediakan oleh alam, mulai dari yang paling awal, tahap pertama, tahap kedua, dan tahap yang berikutnya itu tahap ketiga, yang semua tahapan-tahapan ini memperlihatkan suatu bentuk perkembangan yang sangat kompleks. Tahap pertama yang disebut dengan suksesi awal itu dari hasil kajian-kajian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu, diperoleh informasi atau data bahwa yang pertama masuk memang dari hasil inventarisasi waktu itu adalah laba-laba. Nah, ini adalah suatu informasi tahapan suksesi yang sangat unik. Apakah benar bahwa laba-laba itu mampu untuk melanjutkan kehidupannya di sana? Tentunya tidak bisa. Meskipun informasi keberadaan laba-laba ada, tapi itu belum bisa dikatakan sebagai awal suksesi. Karena dia hanya hidup sementara, tidak ada mangsanya, dia akan mati. Tapi setidaknya bahan organik dari material laba-laba itu telah memperkaya kandungan bahan organik di material Krakatau yang waktu itu masih steril itu. Kemudian tahap kedua yang mampu hidup adalah kelompok lumut-lumut dari hasil kajian itu. Lumut-lumut mulai hidup, tapi lumut-lumut pun terbatas, tidak akan berkembang terus karena begitu panasnya. Lumut-lumut yang sudah mati ini juga merupakan media untuk hidup organisme berikutnya, yaitu paku-pakuan.
begitu seterusnya. Tahapan pertama itu terbangun, dan dari hasil kajian intinya bahwa kehidupan pada tahap pertama umumnya diterbangkan oleh angin. Jenis-jenis yang dibesarkan oleh laut itu terutama adalah jenis-jenis yang menyusun vegetasi pantai. Antara lain ada kalopilum, keben, kemudian ketapang, kemudian ada waru laut dan lain sebagainya. Pada tahap pertama dia sudah mulai stabil. Jadi tahap kedua sudah tidak ada lagi penambahan yang signifikan atau nyata. Pada tahap kedua ini sudah mulai ada percampuran antara jenis-jenis yang dipencarkan atau didatangkan melalui angin dan yang didatangkan melalui bantuan binatang, itu burung dan kelelawar. Jadi di sini kita menjumpai dalam hutan ini banyak buah ketapang yang terkumpul di lantai hutan. Nah, ini siapa yang membawa ke sini? Ada beberapa agen yang membawa. Satu kemungkinan adalah kelelawar. Kalau kelelawar biasanya dia sambil istirahat di atas, dia menjatuhkan biji-bijinya di tempat istirahat itu, dan dia biasanya disertai dengan lepehan, splet atau lepehan yang lain. Nah, di sini tidak ada lepehannya, berarti ini bukan kelelawar. Kemudian yang kedua adalah kepiting. Kepiting juga suka makan buah ketapang. Tapi kalau kepiting biasanya itu disimpan dekat lubangnya. Nah, lubang kepiting di sini tidak ada. Lubang kepiting biasanya itu di pangkal batang pohon seperti di sana itu. Itu banyak, itu kemungkinan kepiting. Tapi kita lihat kalau ada lubangnya dia berarti kepiting. Tapi kalau tidak, yang kemungkinan berikutnya adalah tikus. Nah, tikus di sini kita lihat dari cara makannya. Kalau tikus makan buah ketapang itu dimakan bijinya di dalamnya. Maka kita lihat di sini ternyata memang banyak yang dibuka. Nah, ini buah ketapang yang sudah dibuka dan bijinya sudah hilang, sudah dimakan. Berarti ini kemungkinan adalah tikus. Ini juga tuh sudah dibuka. Dan tikus itu sebenarnya bukan pemencar, tapi dia adalah perusak biji. Jadi dia sebenarnya tidak efektif memencarkan ini. Meskipun sisa-sisa yang dia tidak makan itu juga bisa tumbuh. Nah, ini juga ada contoh lagi, ini dibawa ke lubangnya dia. Ini berarti tikus. Tikusnya masuk ke sini. Ini ada ketapang yang ada di atas. Loh, tuh. Nah, ini berarti tikus yang makan. Tikus masuk ke lubang kayu ini. Jadi kemungkinan di dalam ini ada tikusnya. Jenis-jenis yang dipencarkan oleh burung terutama pada tahap kedua ini antara lain ada makaranga, tanarius, kemudian ada ficus, beberapa jenis ficus, ficus septica, ficus fulva, ficus pubinervis, kemudian ada ficus amplas. Mungkin ke arah sana. Saya memang mau mencari pohon ficus saja. Nah, ini ficus hispida, salah satu jenis ficus yang banyak juga di sini. Nah, ini proses biologi reproduksinya itu sangat unik. Jadi ficus ini dikenal dengan sistem reproduksi biologi yang spesies spesifik. Jadi serangga yang menyerbuki itu hanya satu jenis serangga menyerbuki satu jenis ficus. Nah, karena bunga ficus ini yang ada di dalam ini masaknya antara bunga jantan dan bunga betina waktunya tidak samaan. Jadi bunga betina masak terlebih dahulu, baru bunga jantannya itu masak belakangan, sehingga pada saat bunga jantan masak mengeluarkan serbuk sari, bunga betinanya sudah tidak bisa diserbuki karena sudah layu, sehingga perlu ada serangga lain masuk menyerbuki sebelum bunga betina itu layu. Sehingga paling tidak di sini sudah ada 25 jenis serangga penyerbuk ficus. Jenis-jenis yang dipencarkan oleh
angin dari tahap kedua ini juga masih ada, yaitu jenis-jenis yang mulai tahan atau dia berupa pohon-pohonan. Di antaranya yang saya amati dari kelompok-kelompok liana atau climber atau pemanjat, yaitu ada Tilopora, kemudian ada Aristolochia yang menjadi pakan kupu-kupu, sehingga di anak Krakatau ini pada tahapan pertama banyak kupu-kupu karena tersedia pakannya itu Aristolochia. Kemudian kita beralih kepada tahap ketiga, yaitu setelah terbentuknya komunitas vegetasi yang cukup penuh gitu ya, terbentuk kayak hutan, tapi hutannya masih hutan sekunder. Di sini sudah mulai ada perubahan. Kalau pada tahap ketiga memang banyak sekali jenis-jenis yang dipencarkan oleh binatang, oleh burung-burung itu, tapi juga ternyata muncul gelombang kedua, tumbuhan yang dipencarkan oleh angin. Perbedaannya di sini adalah bahwa jenis-jenis tumbuhan yang dipencarkan oleh angin pada tahap ketiga adalah jenis-jenis tumbuhan dari kelompok paku-pakuan yang tahan terhadap naungan. Jadi sedikit sekali cahaya. Kemudian juga di sini banyak muncul pada tahap ketiga yang dipencarkan oleh angin juga adalah kelompok epifit, anggrek, paku, itu muncul lagi banyak. Nah, ini yang disebut gelombang kedua jenis tumbuhan yang dipencarkan oleh angin pada tahap ketiga. Meskipun jumlahnya cukup banyak, signifikan, sama dengan tahap kedua perbandingannya antara yang dipencarkan oleh binatang dan pencarkan tumbuhan, tapi komposisi jenisnya beda. Yang tahap kedua adalah jenis-jenis tumbuhan yang tahan naungan, paku-pakuan pun seperti Angiopteris, Tectaria, dan Microsorium itu umumnya yang tumbuh di bawah kanopi hutan. Terkait dengan jenis-jenis pohon-pohon yang mengisi tahap ketiga yang sudah mengarah kepada kondisi primer. Ada beberapa jenis sebenarnya bisa kita bedakan antara kelompok pepohonan atau tumbuh-tumbuhan yang akan membentuk suatu komunitas yang stabil primer dengan yang masih awal. Ada dua perbedaan yang sangat mencolok di sini pada pohon-pohon yang mengarah ke vegetasi primer adalah jenis-jenis pohon yang tumbuhnya lambat, berbatangnya biasanya keras, jelas, kemudian daun-daunnya itu ukurannya kecil-kecil dan lain sebagainya. Contohnya yang sudah saya jumpai di sini adalah antara lain dari Sapotaceae, kelompok Sapotaceae yaitu Palagium obovatum, kemudian ada Syzygium, jambu-jambu. Kemudian ada juga jenis Lychea, Cnema. Dan yang paling penting, ciri utama dari kelompok tahap ketiga adalah bisa beregenerasi di bawah naungan. Ini yang menunjukkan ciri khas pohon-pohon yang akan menyusun hutan yang stabil. Dia bisa beregenerasi di bawah. Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh banyak orang dan saya sendiri yang terakhir, karena saya termasuk orang yang terus mengikuti perkembangan vegetasi yang ada di Krakatau, tidak kurang dari 600 jenis itu sudah saya jumpai tumbuh di Krakatau, baik itu di Rakata, Sertung, Panjang, dan anak Krakatau. Contoh Krakatau sangat menarik untuk kita acu sebagai kebijakan dalam pengelolaan bulu-bulu kecil. Saya pernah sampaikan pada orasi saya waktu
mendapatkan gelar profesor, bahwa sebaiknya pemerintah mempertimbangkan dalam pemanfaatan kawasan di pulau-pulau kecil itu tidak melebihi 50% dari luas kawasan. Kenyataannya sekarang yang terjadi, hampir seluruh kawasan pulau kecil itu dibuka dan diganti dengan tanaman lain. Nah, ini yang membuat akhirnya keseimbangan ekosistem di pulau itu rusak. Kalau kita melihat dari proses pembentukan kehidupan di Pulau Krakatau dari 1883, saat dimana semua itu kiamat, tidak ada kehidupan, untuk bisa menjadi hutan seperti tadi kita lihat, itu membutuhkan waktu ratusan tahun. Apakah dengan waktu yang begitu lama akan kita hancurkan, dimanfaatkan yang tidak sesuai, itu akan hancur begitu saja? Nah, ini kita bisa belajar bagaimana pembentukan tahap demi tahap suatu perkembangan ekosistem pulau. Dan harapan saya ke depan, betul-betul pengetahuan ini dimiliki oleh orang Indonesia, menguasai alamnya sendiri, menentukan kebijakan pemerintah dasarnya dari hasil kajian putra sendiri. Jadilah tuan di tempatnya sendiri.